Dua saksi ahli pidana dan saksi Ade Cas yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa dalam perkara dugaan keterangan palsu dalam akta otentik tentang wasiat waris dari mendiang almarhum Aprilia Okajaja. Menurut ahli pidana perbedaan pasal 266 KUHP dan pasal 263 KUHP berbeda sudut pandang hukum. KUHP itu ada terdiri dari dua ayat 1 dan ayat 2. Diberi titel pasal 266 KUHP itu titelnya adalah tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Di situ ditegaskan bahwa yang dimaksud tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik itu adalah seseorang yang datang kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris dan lainnya, termasuk putusan pengadilan, itu disebut sebagai akta otentik. Nah, di sini contohnya misalnya notaris itu adalah pejabat publik, pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Jadi seseorang itu menghadap kepada pejabat tersebut, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, alias tidak benar atau palsu. Padahal akte tersebut harus tertuang di dalamnya, tetapi isinya orang yang menghadap itu membuat itu isinya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Itu dengan maksud, di sini unsur delik di sini adalah kesengajaan sebagai maksud. Berarti sengaja dalam bentuk khusus. Itu tujuannya membuat itu adalah untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah akte itu benar. Jadi orang lain itu tidak menyadari bahwa itu adalah palsu. Itu benar kalau dia menyuruh orang lain atau dia menggunakan dengan maksud menggunakan sendiri apa yang dibuatnya itu akte itu. Itu yang di pasal 266. Akte itu akte sebuah perjanjian atau pernyataan sepihak dan lain-lain, itu ada konsekuensi yuridis yang berbeda di dalam implementasinya nanti. Itu 266. Kalau 263 itu adalah diberi titel tindak pidana pemalsuan surat. Artinya ada unsur delik seseorang yang melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Jadi ada dua kualifikasi perbuatan yang dilarang. Yang pertama, membuat surat palsu itu dilarang. Yang kedua, memalsukan surat, ini beda. Kalau membuat surat palsu itu tidak ada surat sebelumnya, dia buat tetapi isinya tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, itu membuat surat palsu. Kalau memasukkan surat, ada surat, sudah ada surat tetapi dia tambah, dia kurangi, atau dia palsu-palsu, entah itu tanda tangannya atau fotonya, kalau ijazah misalnya. Itulah yang disebut tindak pidana memalsukan surat. Banyak hal yang diungkapkan saksi Endang di dalam persidangan ini. Salah satunya Endang mengatakan, sebagai seorang yang sudah 24 tahun menjalin hubungan pertemanan dengan Aprila, dia juga tahu kalau Aprilia dengan King sudah 40 tahun bersahabat, semenjak keduanya masih sama-sama bersekolah di Taiwan. Berkaitan dengan asuransi, saksi Endang menyebut kalau Aprilia tidak pernah secara terbuka bercerita kepada dirinya. Cuma Bu April pernah cerita sama saya waktu terakhir pergi ke luar negeri, dia pernah bilang sama saya juga ada guru meditasi. Dia bilang rasanya sudah lega. Sudah saya berikan ke Pak King, sebutnya. Dalam sidang saksi Endang juga menandaskan bahwa mendiang Aprilia Okajaja tidak pernah berobat kepada King dalam statusnya sebagai seorang tabib atau tenaga akupuntur. Ibu Aprilia itu tidak berani tusuk jarum. Ibu Aprilia itu takut jarum. Kalau sakit Ibu Aprilia sejak lama sudah berobat ke dokter Sony, tandasnya. Waktu terakhir saya berobat di Pak King itu selalu ketemu Bu Aprilia, selalu. Bu Aprilia itu berobat atau memang mendampingi? Mendampingi aja.
Apakah saksi tahu bahwa terdakwa ini berteman itu sejak sekolah di Taiwan? Tahu, almarhum pernah cerita sama saya. Almarhum Ya, cerita. waktu sekolah di Taiwan. Berarti udah lama sekali. Lama, 40 tahun. 40 tahunan terhadap terdakwa ini, karena kok mau dikasih wasiat, tetapi prakteknya itu bagaimana selama ini, baiknya dia itu bagaimana, hubungannya itu bagaimana? Ya, setahu saya itu pada waktu Pak Kim masuk rumah sakit itu Bu April yang jaga. Pada waktu Bu April sakit kena pisau kakinya itu Pak Kim yang jaga. Jadi mereka benar-benar ya lebih dari saudara. Malah lebih baik Iya, dari saudara iya, kandung. iya. Karena saudaranya Bu April tidak ada di sini, di Amerika. Kira-kira contoh yang objektif, kalau itu kan rasa ada orang bilang wah itu kelihatan baik, tapi yang objektif aja. Aprilnya pernah memberikan apa aja dalam hubungan dengan terdakwa ini? Ya, setahu saya itu Bu April pernah cerita itu mereka ada rekening bersama. Ada buat rekening Iya. bersama, Iya. itu memang sudah dijelaskan Iya. oleh pihak bank Iya. kita. Lalu apa lagi? Terus dia ya bilang siapa? Dia sangat sayang sama Pak Ki itu, melebihi saudaranya. Karena kan Bu April di sini kan sendirian. Dan kita punya grup meditasi. Jadi setiap seminggu 2-3 kali itu kita kumpul. Jadi bukan seperti yang dikatakan bahwa ini hanya terbatas tabib dan pasien. Tidak benar. Tidak. Tidak benar. Kalau ke luar negeri juga Selalu sama. sama-sama. Selalu. Ya. Kemudian apa memang dikasih jabatan komisaris? Iya, dikasih jabatan di BTN sebagai komisaris. Lalu Jadi dia bilang, wah saya sudah lega ini katanya. Terus kita tanya, loh kok lega apa? Ya weslah, saya harus bayar Pak Kim ya, saya kasihkan Pak Kim. Tapi ya kita waktu itu nggak tanya apa-apa itu kita nggak sungkan gitu, nggak tanya gitu. jadi hubungannya sangat baik. Sangat baik. Apa Bu Aprilia memang tetap tabib misalnya, dia kan tabib. Bu Aprilia itu tidak berani tusuk jarum Pak, takut jarum kok. Padahal keahlian Iya, tidak itu pernah. masuk jarum. Iya. Tapi Bu April tidak pernah tusuk jarum, tidak berani. Kemudian dari data-data kedokteran, dari medical, itu Bu Aprilia juga berobat ke dokter. Iya, ke dokter Sony. Dokter siapa? Dokter Sony. Dokter Sony. Bareng-bareng. Setahu saudara Harjana itu siapa? Ya, setahu saya itu Bu April sih pernah cerita kalau Harijanya itu anaknya pegawai Pak Hari. Anak pegawai. Iya. Sebagai apa pegawai di situ? Pak Hari itu sebagai direktur Pak. Pagi jadi Komisaris. Iya. Saham terbesar di dalam PT itu punya siapa? Bu April ya. Aprilia. Jadi ada bukti-bukti konkret berupa pemberian asuransi dan sebagainya. Itu Ya, kalau pemberian asuransi itu saya dengar dari Pak Kim memang, bukan dari Bu April. Karena waktu itu Pak Kim setelah meninggal. setelah meninggal. Itu Pak Kim yang cerita sama saya. Ya, lapor. Harjana. Ya, Pak Kim nggak pernah ke rumah-rumah. Jadi masuk ke rumah seenaknya. Nah, iya. Sementara menurut kuasa hukum terdakwa, keterangan kedua saksi sangat mendukung terdakwa. Ya sudah jelas. Jadi ahli itu ahli pidana yang menerangkan bahwa fakta-fakta itu tidak masuk unsur semua unsur pidana yang didakwakan. Karena kalau menyebut ada seorang wanita, dia harus buktikan, dia harus jadikan orang itu terdakwa
tersangka baru, nggak bisa didalilkan begitu aja di dakwaan. Berarti itu imajinatif, Pak? Iya, tadi keterangan ahli menerangkan bahwa itu nggak bisa kayak skenario di film, itu nggak bisa berasumsi, tapi Iya. kita harus buktikan. Iya, gampang seperti itu ya. Terus keterangan yang meringankan tadi, Pak, versinya Bu Kenli. Iya, dia hubungannya baik, Iya. dia lebih tahu. Memang Aprilia itu baik hubungannya dengan tim, bukan sebatas seperti yang ngomong Arjana hanya apa? Tabib. Karena kalau tabib siapa yang mau kasih dia macam-macam? Pak, intinya apa, Pak? Nah, Keterangan ahli sama intinya, Pak. Meringankan ya, Pak? Tertarik sama ini, Pak. intinya sangat membantu untuk mengungkap kebenaran Patril. Saya tertarik sama ini, Pak. Contoh di Simpson tadi, Pak. Kaos tangan yang bukan miliknya ternyata Iya, itu. O.J. Simpson, ratusan bukti jaksa itu diabaikan hanya karena satu sarung tangan. Nggak pas. Ya, saya pikir ada kemiripan dengan kasus ini. Iya, kan dia bilang bahwa O.J. Simpson itu membunuh memakai sarung tangan ini. Iya. Ternyata Iya. sarung tangannya tidak ini Tidak pas. sama dengan dakwaan jaksa. Nah. Ada perempuan lain, apa Nah. perempuan lainnya yang jadi dakwah. Iya, sip. Iya, makasih. Ya. Pak, jadi Seperti diketahui dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Darwis SH, mengatakan bahwa perkara ini bermula pada tahun 1983. Terdakwa merupakan teman sekolah dari mendiang Aprilia Okajaja di Taiwan dan saat ini terdakwa menjabat sebagai komisaris pada PT Alimi dan mendiang Aprilia Okajaja menjabat sebagai direktur. Selain itu mendiang Aprilia Okajaja juga sebagai pasien pengobatan Shinsei karena terdakwa sebagai tabib pengobatan Shinsei. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.